Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sudah klik video ini. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas hari ini. Sahabat, sujud merupakan salah satu gerakan wajib yang dilakukan umat muslim setiap melaksanakan sholat. Gerakan ini dilakukan dengan posisi tubuh menunduk serendah-rendahnya, yaitu meletakkan wajahnya di tempat yang paling rendah di atas tanah ini. Bukan tanpa alasan, dalam pandangan Islam, gerakan sujud merupakan sebuah simbol pengakuan umat muslim sebagai makhluk Tuhan yang penuh dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan. Selain itu, juga mengingatkan bahwa dirinya berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dalam pelaksanaan sholat, gerakan sujud dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat. Selain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki menempel pada sajadah. Bukan hanya sebagai simbol kerendahan diri di hadapan Allah, gerakan sujud juga sebagai bentuk kesungguhan umat muslim untuk memohon doa dan ampunan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berkaitan dengan sujud, tahukah sahabat, ada hal yang menakjubkan dari salah satu organ penting tubuh manusia. Apa itu? Sebelum kita lanjut pembahasannya, ada baiknya yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Sahabat, ternyata jika diperhatikan dengan seksama, struktur otak manusia menyerupai orang yang sedang dalam kondisi sujud saat sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kalamnya bahwa di setiap makhluk ciptaannya terdapat tanda-tanda kebesarannya, seperti dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 20-21 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 20-21. Kemudian, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Ayat di atas memperkuat bahwa struktur otak memang menyerupai orang yang sedang sujud. Ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap ciptaannya. Sesungguhnya selalu menyembah Allah sebagai bentuk ketaatan. Akan tetapi, bukan Allah yang memperoleh keuntungan dari sujud, melainkan diri kita sendiri. Dr. Fidelma O'Leary misalnya, seorang PhD Neuroscience dari St. Edward's University, menemukan fakta penting tentang manfaat sujud bagi kesehatan manusia. Sebagai seorang neurologis atau ahli saraf, wanita berdarah Irlandia ini mendapati bahwa ada saraf-saraf tertentu di otak manusia yang hanya sesekali saja dimasuki darah. Bila tidak dimasuki darah sama sekali, maka akan berakibat sangat buruk untuk kesehatan manusia. Untuk itulah dibutuhkan aktivitas rutin memasukkan darah ke saraf-saraf itu. Dan aktivitas rutin itu adalah sujud di dalam sholat umat Islam. Itu diperkuat lagi oleh pernyataan Prof. Hembing yang berpendapat bahwa jantung hanya mampu memasok 20% dari kebutuhan darah otak manusia. Hal ini terjadi karena letak otak yang berada lebih tinggi dari jantung, sehingga aliran darah ke otak melawan gaya gravitasi.
Untuk mencukupi kebutuhan darah kotak, maka manusia membutuhkan rutinitas sujud. Sehingga orang yang rajin sujud akan memiliki efek yang luar biasa, termasuk efek terhadap kesehatan. Selain itu, sujud juga merupakan aktivitas grounding, yaitu menetralisir radiasi listrik yang diserap tubuh dari perangkat elektronik di sekitar kita. Dr. Muhammad Diyaudin Hamid mengatakan bahwa radiasi itu akan sangat membahayakan organ tubuh, terutama otak, bila tidak dinetralisir secara rutin. Di samping itu, menurut penelitian Prof. Asabu yang berkebangsaan Jerman, sujud juga berguna untuk membentuk dan memperbanyak kelenjar susu pada payudara wanita hamil, sehingga produksi ASI akan bertambah banyak dan lancar. Ditambah lagi, dengan sujud yang teratur sangat membantu untuk memperbaiki posisi bayi yang sungsang atau malpresentasi. Pendapat Prof. Asabu mendapat sokongan Dr. Karno Suprapto, SPOG dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemungkinannya kembali ke posisi normal berkisar sekitar 92%, dan posisi bersujud ini tidak berbahaya karena secara alamiah memberi ruangan pada bayi untuk berputar kembali ke posisi normal. Itu sebabnya kini banyak rumah sakit bersalin yang menganjurkan terapi sujud bagi wanita hamil. Wallahu a'lam bishawab. Itulah informasi menarik dari kami yang berkaitan dengan manfaat sujud bagi kesehatan tubuh kita. Jangan lupa like, komen, dan share bila sekiranya informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.